Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agya Kural Fitrio dari manajemen kelas I dengan NIM 2022041040. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk Pak Imam ketika ada suatu kesalahan atau kurang mengenakan dari video ini, karena pada pembuatan video kali ini saya lagi kurang enak badan, lagi batuk, pusing dan macam sebagainya. Jadi mohon maaf kepada Pak Imam sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi sebelumnya yang telah Pak Imam menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Langsung saja pada intinya. Yang pertama ada teori ASR. Jadi di sini ASR itu artinya stimulus respon, yaitu berupa sebuah teori komunikasi yang paling dasar yang mengasumsikan bahwa komunikasi adalah proses aksi dari komunikator dan reaksi dari para audiens. Yang mana di sini pesan atau stimulus dari komunikator memicu respons dari komunikan itu sendiri. Jadi di sini teori ASR terdapat 3 unsur penting. Yang pertama ada pesan atau stimulus. Kita udah tahu lah ya pesan itu seperti apa. Ya, pesan itu berupa seperti kata-kata, gambar, dan simbol lain semacam sebagainya. Yang kedua ada komunikan. Jadi di sini komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator atau sering biasa kita sebut dengan audiens. Yang ketiga ada respon. Respon itu adalah reaksi dari komunikan terhadap pesan dari komunikator yang atau saya sampaikan kepada para audiens. Respon dapat berupa perilaku, sikap, pikiran, ataupun kata-kata dan macam sebagainya lah. Teori yang kedua yaitu teori resepsi aktif. Jadi teori ini pertama kali dikemukakan oleh Mr. Stuart Hall pada tahun 1980. Jadi Mr. Hall ini membagi proses resepsi aktif menjadi 3 posisi. Yang pertama ada posisi dominan. Jadi di sini posisi dominan yang mana komunikator memiliki peran yang lebih besar terhadap komunikasi yang terjalin. Yang kedua ada posisi oposisi. Jadi posisi ini terjadi ketika komunikan menolak pesan yang disampaikan oleh komunikator dan memberikan makna baru. Nah, yang ketiga ada posisi negosiasi. Jadi posisi ini terjadi ketika komunikan menerima sebagian pesan dari komunikator, tetapi juga menolak sebagian makna tersebut dan memberikan makna yang baru. Nah, jadi teori resepsi aktif ini memiliki 3 implikasi penting. Yang pertama ada komunikasi tidak pasif dalam menerima pesan. Yang kedua ada arti pesan tidak ditentukan oleh komunikator. Dan yang ketiga ada pesan tidak ada satupun makna tunggal untuk sebuah pesan. Nah, materi yang ketiga yaitu ada teori 3V dari Albert Mehrabian. Nah, ini kayaknya Mehrabi ya. Pengen nikah lagi, waduh. Nah, jadi teori ini adalah sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada verbal. Jadi di sini verbal itu berupa kata-kata yang diucapkan oleh komunikator. Jadi indikator pemahaman audiens terhadap materi atau informasi yang komunikator sampaikan yaitu hanya sebatas 7%. Wah, sangat kecil banget sih. Dan yang kedua ada vokal. Nah, vokal itu seperti nada suara, intonasi, volume suara, dan lain macam sebagainya ya. Jadi pada poin ini terdapat nilai yang lebih tinggi yaitu 38%. Jadi manusia itu lebih cenderung lebih gampang memahami suatu informasi lewat vokal dengan intonasi yang lebih baik, dengan cara penyampaian lebih baik tentunya. Yang ketiga ada visual. Nah, kita tahu bahwa manusia cenderung suka dengan apapun terhadap visual. Nah, jadi seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan macam sebagainya. Jadi di sini indikator pemahaman audiens terhadap visual tersendiri itu 55%, sangat tinggi. Karena ya visual emang dengan ekspresi wajah, dengan gerakan tubuh, semua jadi para audiens lebih gampang untuk memahami suatu informasi yang diberikan. Dan yang terakhir di sini ada 4 teknik influencing skill. Jadi yang pertama ada
prosity. Jadi di sini teknik ini memanfaatkan prinsip saling menguntungkan. Nah, ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, terus kayak mereka lebih cenderung untuk memberi sesuatu kembali kepada kita. Jadi teknik ini dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan, dukungan, ataupun kesepakatan dari orang lain. Jadi seperti itulah. Yang kedua ada scarcity. Jadi teknik ini memanfaatkan prinsip kelangkaan. Jadi orang-orang lebih cenderung memungkinkan sesuatu yang langka atau sulit didapatkan. Seperti misal saya lagi ingin buka event dan berhubung orang yang akan saya undang atau artis yang akan saya undang adalah yang lagi viral saat ini. Jadi otomatis ketika saya ingin membuka event tersebut, saya akan menjual dengan tiket yang terbatas, yang mana akan membuat pikiran para orang lain yang akan membeli tiket saya bahwa dengan tiket yang sangat minim dengan orang yang lagi viral saat ini, otomatis itu kesempatan yang sangat langka untuk membeli tiket tersebut. Jadi pikiran orang-orang akan lebih gampang untuk membeli tiket tersebut. Nah, yang ketiga ada liking. Orang-orang, jadi di sini orang-orang tuh lebih cenderung terpengaruh oleh orang yang mereka sukai atau percayai. Jadi seperti dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan orang lain dan membuat mereka lebih terbuka terhadap ide-ide kita. Yang keempat yaitu ada authority. Jadi orang-orang lebih cenderung terpengaruh oleh orang yang mereka anggap sebagai otoritas di bidangnya. Jadi teknik ini juga tuh dapat digunakan untuk membangun kredibilitas kita dan membuat orang lain lebih percaya kepada kita sendiri. Itulah 4 materi yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.